HSK4 udah nggak ada value-nya ya. Halo semuanya, balik lagi di video aku. Tapi video ini lumayan berbeda dari video yang kemarin-kemarin. Karena hari ini aku kedatangan dua teman aku yang lagi sekolah bahasa di Cina dan akan lanjut pendidikan S1 di Cina juga. Nah, hari ini kita akan kupas tuntas semuanya, mulai dari tips and trick, apakah lewat beasiswa, kemudian kenapa pilih di Cina, dan pengalaman mereka. Kira-kira buat kalian ini kira-kira menarik atau enggak, kita akan bahas di sini ya. Nah, sekarang kita akan mulai aja perkenalan sama teman-teman aku di sini. Mulai dari yang perempuan dulu ya. Siapa namanya? Halo semua, nama aku Shen Shen. Dari mana? Aku dari Jakarta. Dari Jakarta, mantap. Kalau kamu? Halo, aku Andrew, aku juga dari Jakarta. Nah, berarti kalian lagi di Cina, lagi ngambil bahasa Mandarin ya? Berarti kayak program 1 tahun atau 6 bulan gitu ya? Atau gimana sih kalau belajar Mandarin sebelum masuk S1 gitu? Boleh deh, Andrew jelasin. Jadi kan aku habis lulus SMA, aku memutuskan untuk belajar bahasa Mandarin supaya memperkuat HSK aku. Karena kan aku pilihnya Chinese Stout itu. Jadi aku pilihnya belajar Mandarin 1 tahun di sini. Karena menurutku juga kalau cuma belajar 6 bulan, nanggung gitu, cepat selesai. Dari Shannon ada yang mau ditambahin nggak? Kalau dari aku sih sama kayak Andrew ya. Juga kalau misalnya kita ambilnya 6 bulan doang, kan tahun ajaran baru biasanya di bulan September ya. Betul. Iya kan, jadi kayak memang nanggung gitu. Jadi kita sekalian udah 1 tahun. Jadi juga Mandarinnya makin oke, juga masuknya pas untuk S1-nya. Berarti ini buat memperkuat ya fondasi bahasa Mandarin sebelum masuk ke S1 ya. Nah, kalau boleh tahu nih, banyak banget ya yang dari kalian yang nanya kira-kira belajar Mandarin itu program 6 bulan atau 1 tahun ini kayak wajib harus punya HSK atau enggak nih, atau kayak ya udah nggak punya basic langsung sekolah Mandarin boleh atau gimana? Kalau di kampus kita ini mau belajar bahasa Mandarin tanpa basic boleh. Cuman ada benefitnya kalau kalian udah punya basic HSK. Itu tuh kalian bisa dapat beasiswa kalau kalian udah punya sertifikat HSK 3. Cuman karena waktu itu aku belum punya HSK, jadi aku langsung aja gitu, langsung apply. Tapi aku sebelumnya juga udah belajar mandiri gitu. Nah, kalau misalnya udah belajar 6 bulan atau 1 tahun, itu banyak yang nanya kira-kira harus mendapatkan minimal HSK berapa baru bisa apply kampus, atau memang nggak ada kualifikasi atau batasan tertentu nih selama belajar di sana harus achieve HSK berapa gitu. Mungkin dari Shannon? Kalau dari aku sih biasanya minimal HSK 4 ya kita. Tapi tergantung juga jenis kampus yang dipilih. Kalau misalnya kalian mau pilih kampus yang top, itu minimal HSK 5 atau bahkan 6, iya. Jadi tergantung kalian mau kampus yang mana. Biasanya di setiap website kampus pasti tertera itu minimal HSK-nya berapa. Cuman biasanya bagi kalian yang tertarik untuk join bisnis segala macam, itu dia butuhnya HSK 5. Tapi kalau kalian jurusan science, HSK 4 biasanya cukup ya. Betul. Berarti bisa dibilang minimal HSK 4, tapi kalau bisa lebih itu lebih baik ya. Karena kalau misalnya sekarang tuh, zaman sekarang kayaknya HSK 4 udah nggak ada value-nya ya. Jadi kayak semakin tinggi tuh semakin bagus gitu. Nah, Cina tuh kan gede banget ya guys ya. Banyak banget kampus-kampusnya, bisa belajar di mana aja. Nah, kalau boleh tahu dan spill dong, kalian kuliah bahasa Mandarin di mana dan kenapa pilih tempat itu? Mulai dari Shannon. Oke, kalau aku sekarang lagi kuliah bahasa di Tiankong University di Tianjin. Kenapa pilih di Tiankong? Soalnya waktu itu aku suka banget sama salju. Tianjin kan salah satu kota China yang ada di utara kan. Terus tahun lalu juga dengar-dengar Tianjin itu ada salju lebat. Jadi aku pengen banget main salju sebenarnya. Makanya aku pilih Tiankong sebagai tempat pertama aku di Cina untuk belajar bahasa. Terus turns out ternyata aktivitas bahasa di sini juga menarik. Kita sempat juga ada kayak belajar pakai AI, terus ke ruangan yang ada kayak VR gitu 360 derajat. Jadi bener-bener menurutku belajar bahasa nggak cuma kayak dengerin Laoshnya ngomong, tapi interaktif juga di sekolahku kebetulan.
Oke, berarti basicnya karena pengen main salju. Dan berarti di Tianjin itu, buat yang kalian belum tahu, Tianjin itu adalah salah satu kota di negara Cina yang terletak di bagian utara. Jadi dia dekat dengan Beijing maupun dekat dengan Harbin. Jadi di mana bagian utara ini itu cuacanya tuh lebih dingin daripada di bagian selatan, seperti di Guangzhou ataupun di Shanghai. Itu di bagian utara lebih dingin. Makanya kenapa salju bisa selebat itu ya. Iya. Nah guys, kita udah tahu nih alasan mereka kenapa mau lanjut belajar bahasa Mandarin sama kenapa pilih di Tianjin. Nah mungkin pertanyaan kalian yang paling banyak juga ya, kalian ini pakai agent atau sendiri ini? Bisa dijawab sama siapa nih kira-kira nih? Oh, Andrew ya, Andrew. Ini buat yang belajar bahasa ya. Iya, belajar bahasa. Kalau buat belajar bahasa sendiri di Tiankong University ini kita pakai bantuan agent karena karena baru pertama kali, jadi kan kita nggak tahu apa-apa. Jadi kayak kita butuh bantuan dari agent supaya kita waktu datang nyampe di Tianjin, kita tuh udah ada yang jemput, udah dibantuin, misal mau beli nomor kartu Cina, bikin kartu bank dan lain-lain gitu. Berarti semuanya lewat agent ya. Oke, jadi buat kalian yang mau tahu agentnya, nanti komen aja di bawah, nanti aku bisa bantu spill nama agentnya apa. Dan kalau misalnya buat apply sendiri, bisa nggak sih Shen kira-kira? Kalau buat apply sendiri pasti bisa banget. Kebetulan kita sekarang lagi mau lanjut S1 dan kita apply sendiri. Gitu sih. Bisa ya, jadi fleksibel. Jadi kalau tim yang nggak mau ribet pakai agent, tapi kalau mau yang ribet dikit cari sendiri, apply sendiri. Sekarang kita lanjut nih, Kak, aku gap year, aku udah 27 tahun, aku masih bisa nggak sih atau ada batasan umur kalau misalnya mau lanjut sekolah bahasa Mandarin gitu? Bisa dijawab Indru mungkin? Untuk batasan umur sih harusnya nggak ada ya, karena namanya orang mau belajar masa dilihat dari umurnya. Bahkan di kampus kita saat ini ada loh orang yang udah umur 30-an tapi tetap masih mau belajar bahasa Mandarin. Jadi emang bahasa Mandarin itu sepenting itu di dunia kerja guys. Gitu. Berarti range buat belajar Mandarinnya bervariasi ya. Jadi bukan kalian aja yang masih muda, tapi orang-orang yang mau open bisnis umur 30-an tahun ke atas juga ada. Dan kalau nggak salah teman kamu juga yang satu kelas juga umur 35 ya. Oh, iya. Jadi memang nggak ada batasan mau sudah menikah atau belum, udah punya anak juga masih boleh. Betul. Asal ada niat buat belajar ya. Oke, itu kira-kira serba-serbi sekolah bahasa Mandarin di Cina untuk yang 1 tahun atau 6 bulan sama ya sebenarnya ya. Cuman beda rentang waktunya aja ya. Nah sekarang kita akan lanjut nih guys, tanya mereka kenapa mau pilih Cina gitu loh. Kenapa S1-nya di Cina? Kan di Indo kan lumayan banyak ya. Maksudnya kayak kampus-kampus swasta yang bagus kayak BINUS, UPH ataupun yang kayak PTN, yang kayak UI, UGM, Unpad itu kan juga bagus. Kenapa sih kalian pilih di Cina gitu kalau boleh tahu? Kalau aku jujur awalnya udah mau pilih di kampus negeri Indonesia. Cuman 6 bulan sebelum pendaftaran, mamaku tiba-tiba bilang, kamu jangan kuliah di Indonesia, kamu ke Cina aja. Karena mama ada kenal orang, dia kuliah di Cina lebih enak gitu. Terus juga sekalian kan pengalaman baru kan, bonus dapat bahasa Mandarinnya juga. Terus mamaku juga sekalian bilang, kalau misal lagi liburan bisa sekalian ikut jalan-jalan gitu. Jadi tujuan utamanya itu bawa mama jalan-jalan ya kan. Urusan ada teman segala macam, yang penting jalan-jalan ke Cinanya ya kan. Nah itu juga salah satu motivasi nih yang kayak bosen di Indo mau jalan-jalan ke Cina bisa nih. Nah tapi kalau dari sisi pendidikannya atau sesuatu dari sisi pembelajarannya, mungkin dari Shannon ada pertimbangan kenapa pilihnya di negeri tirai bambu ini? Kalau dari aku kebetulan kenapa pilih Cina, soalnya memang dari dulu kecil pengennya ke Cina buat kuliah. Kenapa? Soalnya makin ke depan lihat prospek bahasa Mandarin makin oke, ya kan. Dengar-dengar bahasa Mandarin mau jadi bahasa internasional kedua setelah Inggris. Dengar-dengar kan begitu. Jadi makanya nggak ada salahnya nih kita belajar bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin juga salah satu bahasa tersulit kan di dunia. Jadi why not gitu. Terus dengan ada kesempatan di Cina juga prospeknya lebih besar menurutku bagi teman-teman yang mau kuliah di luar. Terus dengan belajar bahasa yang berbeda-beda juga menurutku nambah prospek kita ke depannya gitu sih. Setuju. Jadi memang
ya bahasa Mandarin bakal jadi meledak banget ya, apalagi sekarang di 2025 banyak banget perusahaan Cina yang sedang berkembang dan expand sampai ke Indonesia, jadi nggak ada salahnya dan mungkin akan jadi benefit juga buat kita kalau kita menguasai bahasa Mandarin. Sekarang kan kalian berarti udah selesai program bahasa Mandarin ya 1 tahun ya. Nah sekarang boleh di-spill nih, kalian S1-nya mau lanjut kemana dan jurusan apa nih kira-kira nih setelah belajar Mandarin yang cukup panjang dan akhirnya kalian memilih jurusan apa nih kalau boleh tahu? Kalau aku pilih di kampus selatan, karena kan sekarang belajar bahasa Mandarin udah di utara. Jadi aku cari kampus yang selatan, yaitu Xiamen University. Aku apply jurusan bioteknologi. Ya. Alasannya kalau boleh tahu? Untuk alasannya karena aku melihat potensi masa depan di mana bioteknologi itu bisa membuat keberlangsungan hidup manusia menjadi lebih panjang. Misalnya manusia bisa hidup sampai umur 100 tahun atau bahkan lebih. Gitu. Karena di sisi lain juga aku ngelihat masalah pangan di dunia kita ini ada aja gitu masalahnya, entah ketahanan pangannya, entah kena iklimnya langsung makanannya rusak gitu. Makanya aku tertarik banget buat ngambil jurusan bioteknologi ini. Keren sih, pasti anak IPA ya ini ya. Nih kalau boleh tahu kenapa pilih Xiamen nih? Kan banyak banget ya kampus di bagian selatan, ada di Guangzhou, ada di Shenzhen, ada di Shanghai. Kenapa pilih di Xiamen kalau boleh tahu? Xiamen sendiri tuh udah jadi incaran aku sih. Sejak pertama kali mama aku nyuruh kuliah di Cina, aku langsung tahu ini Xiamen University ini emang udah terkenal juga kan. Terus juga Laushe Mandarinku nyarani langsung untuk masuk ke Xiamen. Terus sejak saat itu aku cari-cari info dan aku tertarik banget buat apply ke kampus ini. Oke mantap, berarti memang banyak pertimbangan ya dari kamu sekolah bahasa di utara, kemudian pengen yang di Xiamen, dan Xiamen juga top univ juga. Karena menurut aku juga banyak sih orang-orang yang keren banget yang kuliah di Xiamen. Jadi memang nice choice banget deh. Kalau dari Shannon sendiri pilih jurusan apa dan di mana? Kalau aku pilih jurusan Chinese Business di Guangzhou. Nama kampusnya di South China University. Bener nggak ya? Bener. South China University of Technology. Betul. Sampai lupa namanya. Iya. Ya, soalnya agak panjang namanya, betul. Kenapa ambil jurusan Chinese Business? Soalnya balik lagi kayak yang tadi, ngelihat Mandarin prospek kedepannya makin oke. Jadi pengen banget belajar bahasa Mandarin. Tapi daripada belajar bahasa Mandarin cuma buat kehidupan sehari-hari, kita belajar juga bisnisnya. Karena seperti yang tadi Ko Kevin bilang, banyak banget perusahaan-perusahaan China yang udah mulai masuk Indonesia. Jadi kayak why not gitu. Kita ikut kontribusi di bagian situ. Memang mantap sih kalian berdua sih. Jadi pemikirannya udah kayak one step forward banget sih buat prepare semuanya ya. Jadi udah punya mindset sama goals kalian mau capai sedemikian rupa. Emang keren banget sih. Nah kita lanjut ya. Ya mungkin kalian penasaran juga. Tadi kan sekolah bahasa pakai agent. Nah tapi kalau misal apply S1 ini lewat apa? Apakah cari sendiri? Terus apakah ada beasiswa atau apa? Mungkin teman-teman di sini juga pengen tahu nih, sama-sama kayak kalian gitu loh, pengen kuliah di Cina tapi nggak tahu ada beasiswa apa, terus lewat mana, atau bisa cara apa aja gitu. Mungkin bisa di share pengalamannya cari beasiswanya lewat apa, atau ada info apa, atau kalian lewat apply-nya kayak gimana? Mungkin bisa dibantu sama Andrew dulu ya. Oke, jadi kalau aku di Xiamen University sendiri, aku langsung ngecek ke websitenya. Di portal websitenya itu udah jelas tertulis ada step by step cara apply beasiswanya. Jadi karena aku tahun lalu udah pakai agent, memutuskan tahun ini aku coba apply sendiri. Karena juga udah bisa bahasa Mandarinnya kan. Jadi aku coba-coba cari-cari infonya di website dan ternyata udah dijelasin secara rinci step by step, terus ada tersedia beasiswa apa, kita tinggal siapin dokumen, kita apply, masukin ke application-nya, terus tinggal bayar application fee, udah tinggal nunggu pengumuman gitu. Sebenarnya gampang asal kalian bisa niat mencari di websitenya gitu.
Arti kalau Xiamen ini kamu lihat website ya. Kalau boleh dijelasin lebih rinci, ini pakai maksudnya kayak beasiswa buat foreigner dengan minimal HSK kah atau nilai rapot kah atau apa? Kalau boleh tahu, biar mereka juga bisa siapin berkasnya nih gitu. Kalau bisa di-share pengalaman kamu sampai kamu bisa daftar. Jadi kalau di Xiamen University sendiri itu syaratnya ada dua, tergantung jurusan yang kamu ambil. Kalau misal kamu ambil jurusan science atau yang berkaitan dengan IPA, itu minimal HSK 4 dengan skor 210. Sedangkan kalau kamu ambil yang ranah sosial atau ekonomi, bisnis dan lain-lain, itu kamu minimal HSK 5 dengan skor 210. Untuk beasiswanya sendiri itu memang dikhususkan untuk anak-anak internasional. Jadi beasiswanya itu ada dua tipe. Sebenarnya ada tiga. Yang pertama itu Chinese Government Scholarship, yaitu beasiswa pemerintah Tiongkok. Yang kedua itu Fujian Government Scholarship. Jadi itu provinsi dari Xiamennya itu sendiri. Nama provinsinya Fujian. Nah itu ada scholarshipnya juga. Dan yang terakhir itu ada scholarship dari kampusnya itu sendiri. Jadi kalian bisa milih tergantung kalian eligible-nya di scholarship yang mana gitu. Oke, berarti semuanya tertera di website dan kalian tinggal di fit in aja ya. Berarti kalian cocoknya mana. Yang penting kalian jangan malas cari info sama siapin dokumen yang penting itu HSK 4 ya. Ya, berarti tanpa agent bisa ya guys ya. Jadi contohnya Andrew dia juga manual cari sendiri gitu loh. Jadi tanpa agent kita juga bisa sekolah di Cina. Jadi bukan lagi kayak bayar agent mahal, enggak kok, kalian juga bisa cari sendiri gitu loh. Nah sekarang kita akan coba tanya Shannon nih, apakah jalurnya sama atau gimana nih, biar kalian tahu bahwa sekolah di Cina itu nggak hanya lewat satu beasiswa doang atau nggak lewat kampus doang, tapi kita juga punya banyak sekali pilihan. Coba dari Shannon gimana pengalamannya? Kalau dari aku cukup banyak daftar kampus awalnya. Jadi nggak cuma di Guangzhou, aku sempat daftar ada yang di Shanghai, bahkan ada yang di Xiamen juga. Ya, aku daftar 3 kampus totalnya. Dan kebetulan jalurnya beda-beda semua. Jadi kalau yang Andrew bilang ada 3 jenis beasiswa, ada Chinese Government Scholarship, terus ada Fujian Province ya, sama beasiswa universitinya sendiri. Tapi kalau aku pakai CIS, Chinese International Teaching Scholarship, atau dari Confucius. Itu beasiswa untuk yang ngambil jurusan bahasa Mandarin, khusus yang ngambil jurusan bahasa Mandarin. Jadi mungkin kalau kayak Andrew yang mau apply bioteknologi, itu mungkin lebih bisanya pakai yang Chinese Government, yang CGS. Tapi kalau kamu misalnya mengambil jurusan bahasa, lebih cocok pakai yang CIS. Kayak gitu. Terus aku untuk yang CIS, aku apply di Shanghai sama di Xiamen. Tapi sayangnya belum beruntung. Mungkin karena saingannya banyak ya. Benar-benar saingannya banyak banget, dan apalagi seluruh dunia kan, anak internasional seluruh dunia. Jadi nilai HSK terus nilai rapot itu juga harus dipertimbangkan lah. Terus kalau untuk yang di Guangzhou sendiri, aku kebetulan dapat beasiswa, tapi untuk beasiswa universitinya. Dari kampus berarti ya? Iya, dari kampus, betul. Nah kalau boleh tahu, selain HSK sama nilai rapot, ada interview nggak sih kalau mau CGS atau CIS ataupun dari kampus, atau memang cuman berkas aja gitu? Mungkin dari sini mereka juga penasaran nih, teman-teman yang mau apply, apakah ada interview, dan kalau ada, interviewnya berapa kali, dan waktu itu bisa lah di-spill 1-2 pertanyaan lah yang harus disiapin, apa yang bakal keluar nih buat mereka bisa tahu nih persiapannya biar matang gitu. Oke, jadi kalau di Xiamen University itu cukup ngadain interview 1 kali aja, dan bahkan itu launchnya itu informatif sekali. Jadi kita udah di-add ke grup, terus langsung diinfokan kapan dan waktunya kita interview. Bahkan launchnya sendiri minta kita untuk persiapan introduction diri dalam bahasa Inggris. Cuman sedikit tips dari aku, kalian kalau misal pilih yang Chinese Start, kalian siapin juga dalam bahasa Mandarin, karena itu bisa jadi poin plus buat kalian ketika interview. Nah untuk pertanyaannya sendiri basic kali ya, paling kayak kenapa kalian pilih jurusan itu, terus planning kalian tuh ngapain aja selama kuliah gitu. Berarti tetap harus lewat interview ya, dan dari interview mungkin dimantepin aja ya, kayak kenapa mau pilih
kampus ini, jurusan ini, dan juga basic-basic dari mungkin beberapa pelajaran. Kalau mungkin ditanyain juga mungkin kita harus menguasai ya, biar bisa menunjang jurusannya. Kalau dari Shannon? Kalau dari aku, kan aku daftarnya kemarin CIS, jadi prosesnya lumayan lebih ribet lah daripada yang CGS. Jadi pertama kita harus ambil surat rekomendasi dari Confucius Institute. Jadi ini adalah salah satu lembaga yang menaungi beasiswa CIS. Jadi pertama kita harus interview sama Confucius, itu interviewnya pakai Mandarin. Karena jurusan kita Mandarin kan, jadi harus pakai Mandarin, betul. Pertanyaannya simple aja, perkenalan sama ada study plan. Study plan. Jadi kita harus tulis study plan. Setelah kita tulis, nanti interview akan nanya lagi. Jadi study plan kamu apa? Kayak gitu. Itu harus jelas. Selama 4 tahun ke depan kita mau ngapain harus disebutkan secara rinci dalam Mandarin. Terus setelah itu kita bisa apply di web CIS-nya langsung. Setelah kita apply, biasanya nanti kita akan di-email sama universitasnya dan akan ada interview. Tapi interviewnya yang kedua ini dari pihak universitasnya. Sama juga pakai Mandarin. Pakai Mandarin juga. Mandarin pilihnya ya. Betul, karena juga jurusan kita bahasa Mandarin kan, jadi semua pakai bahasa Mandarin. Kayak gitu. Oke, berarti bervariasi nih guys. Ada yang tanpa interview lembaga kalau lewat CIS, tapi kalau lewat CGS atau kampus atau provinsi itu langsung to the point, langsung ke universitasnya. Nah, mungkin dari tadi kan kita bahasnya syarat HSK minimal 4 atau 5. Nah, sebenarnya kalau misalnya kalian punya kelebihan buat bahasa Inggris, di Cina itu juga bisa Inggris slot ya. Jadi belajar kuliahnya itu pakai bahasa Inggris gitu. Itu juga bisa kalian apply. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman aku ini dia pilihnya yang Chinese slot, jadi dia betul-betul belajar dengan giat biar HSK-nya tinggi gitu. Nah, tapi kalau misalnya aku ambil Inggris slot terus punya HSK, apakah aku pilih yang mana gitu ya? Jadi kan orang-orang pada bingung. Nah, mungkin saran aku kalau misalnya buat kamu yang lebih jago di Inggris, mungkin ambilnya pakai Inggris slot. Tapi kalau HSK-nya mesti 3 atau 4, nah itu nggak apa-apa buat kalian daily basic aja buat kehidupan sehari-hari ya. Karena kan kepake banget ya, apalagi kalau Cina itu kayak negara sendiri gitu loh, dia sangat susah bahasa Inggris gitu. Jadi nggak ada salahnya kalian bisa menguasai lebih dari satu bahasa. Nah, terakhir nih, kira-kira kalau misalnya beasiswa di Cina ini apakah 100%, jadi kalian dibayarin, makan dapat, uang saku dapat, dorm dapat, atau gimana konsep di ya mungkin di Xiamen ataupun di Guangzhou ini? Kalau di Xiamen University sendiri itu kalau kita apply-nya yang beasiswa CGS, beasiswa pemerintah Cina, itu full dapat uang kuliah, uang dormitory, sama uang bulanan 2.500 RMB. Betul. Sedangkan kalau untuk beasiswa kampusnya sendiri buat anak-anak undergraduate itu cuman dikasih diskon untuk uang kuliahnya doang. Jadi dapat 100% potongan buat uang kuliah, cuman untuk dormitory beserta biaya hidupnya bayar sendiri gitu. Arti lumayan lengkap lah ya. Dan kalau dapat beasiswa dapat uang jajan juga kan. Jadi kayak mungkin kalau masih mau bisa jalan-jalan tipis-tipis itu masih bisa. Jadi mau menghemat buat ditabung juga masih bisa. Kalau dari Shannon yang di Guangzhou kayak gimana? Kalau dari aku yang di Guangzhou, aku kebetulan kemarin dapatnya beasiswa yang university, jadi juga dapat potongan untuk tuition fee-nya 50%. Iya. Betul kayak gitu. Dormnya dibayarin? Dormnya enggak, bayar sendiri. Tapi kita ada juga beasiswa Guangdong Province. Karena aku di Guangzhou, provinsinya Guangdong kan. Jadi kita dapat Guangdong Province, itu kita dikasih 10.000 RMB per tahun. Jadi dapat juga. Jadi uang itu bisa kita alokasin buat bayar dorm. Jadi bisa dibilang jadi gali lubang tutup lubang lah ya, dari Guangdong Province terus bayarin ke dorm kalian ya. Nah itu guys cerita mereka, pengalaman mereka mulai dari awal banget nih. Kak bingung mau sekolah di Cina kayak gimana. Nah ini mereka berdua dari sekolah bahasa dulu setahun, lanjut S1 ke masing-masing jalur beasiswa, ada lewat kampus, ada pun lewat yang provinsi. Nah tergantung kalian mau pilih yang mana. Nanti aku bantu juga sediain websitenya buat kalian kalau mau daftar beasiswa di Cina.
Nah itu guys kira-kira pengalaman dari mereka berdua yang sangat dini ya memulai perjalanan mereka mulai dari sekolah bahasa dulu baru lanjut S1. Nah sekarang kita akan tanya mereka nih, kan udah 1 tahun di Cina ya, kira-kira lebih suka di Jakarta atau di Cina nih? Kalau enakan antara Cina atau Indonesia, sebenarnya tergantung preferensi pribadi ya masing-masing. Kalau dari aku sendiri, di Cina itu secara kehidupan lebih nyaman. Kita mau kemana-mana tuh udah ada metro, udah ada bus, bahkan sepeda pun di pinggir jalan banyak sekali. Kita tinggal nge-scan, langsung bisa pakai. Sedangkan kalau untuk dari segi makanan, aku tetap prefer Indonesian food. Yes, betul. Proud Indonesia. Kalau dari Shannon? Kalau dari aku sebenarnya mirip-mirip kayak Andrew sih. Kalau di sini secara transportasi memang lebih lengkap, lebih oke. Bahkan kita bisa naik sepeda, naik MRT, terus bahkan taksi juga oke ya. Oh iya, taksi juga banyak. Enak banget. Tapi benar kalau makanan Indo nggak ada yang ngalahin. Bahkan kita kayak kadang kalau kangen makanan Indo dari yang nggak bisa masak jadi bisa masak. Saking kangennya. Terus juga yang bedain paling di sini cuacanya sih. Meskipun sekarang kan lagi summer kan, meskipun sama-sama panas nih, tapi kalau di sini panasnya tuh kayak kering gitu. Kering banget. Ya udaranya kering kan. Tapi kalau di Jakarta meskipun panas tapi masih lembab gitu. Jadi lebih menurut aku sih lebih enak Jakarta ya. Iya, aku juga suka yang Benar-benar. lembab-lembab. Betul. Tapi kalau makanan tetap Indo ya, apalagi nasi padang, nasi tempong, bakmi, ya kan? Ya kan? Iya, ini habis ini kita pulang. Nah, mungkin pertanyaan terakhir nih, ada culture shock gak? Mungkin di sini teman-teman kita tuh banyak yang nanya, orang di sana tuh kayak rasis gak sih? Atau orang di sana tuh sebodoh amat itu gak sih? Ataupun kayak cari makanan halal susah atau enggak sih? Atau culture shock apa sih yang kalian pernah temuin gitu sama kalian di Cina ini? Kalau aku sendiri ada dua culture shocknya aku. Yang pertama itu dari segi cuaca ya, itu jelas karena Cina 4 musim itu, karena kita kan Indonesia cuman negara tropis jadi cuman punya 2 musim. Sekalinya pergi ke Cina yang punya 4 musim, otomatis aku kayak kaget ada winter, ada musim panas juga. Jadi kayak tubuhnya belum beradaptasi lah ibarat kata. Terus yang culture shock kedua itu di Cina, orang-orangnya itu kalau ngomong sedikit seolah-olah lagi marah dan ngomongnya cepat. Mungkin aslinya mereka nggak marah, tapi karena kita dengernya itu mereka ngomongnya cepat, terus juga suka teriak-teriak, jadi berasanya marah. Sedangkan kalau kita di Indonesia kan orangnya ramah-ramah ya. Kalau ini ringan tangan juga kalau orang-orang Indonesia. Kalau Shannon? Kalau dari aku culture shockku toiletnya sih. Waduh, ini yang sering banget ditanya. Ini. Sebenarnya kalau di toilet yang di dalam kampus, kebetulan kan kita di dormitory dibedakan kan. Dormitory orang Cina sama orang internasional itu beda. Tapi kalau untuk di dorm internasional sendiri, toiletnya aman sih. Aman. Tapi kalau misalnya kalian ke toilet umum yang di Cina, satu guys, di sini nggak ada yang namanya bidet. Nggak ada. Jadi kalian prepare, mending kalian beli portable bidet atau kalian bawa tisu basah. Pokoknya di sini nggak ada bidet, jadi kita harus prepare. Kalau yang di mall aman, di mall bersih. Tapi kalau kalian yang umum di pinggir jalan, ya Sering menemukan hal-hal yang enak ya. kadang ada harta karun kejutannya. Memang sih kalau toilet di Cina itu kayak luar biasa unik ya. Bahkan ada kayak pepatah bilang orang yang menggunakan toilet setelah dia itu yang harus berkewajiban buat nge-flush. Jadi bukan orangnya yang bertanggung jawab, tapi kayak after the person. Jadi kayak orang kedua yang bakal wajib nge-flush, bukan saya yang memakainya gitu. Nah itu guys kira-kira Q&A bareng teman aku Andrew sama Shannon yang sedang menempuh pendidikannya di Cina. Dan kalau kalian ada pertanyaan yang lebih lanjut, boleh banget drop di komen. Nanti aku bakal bantu jawab dan akan bantu jelasin juga kalau mau apply beasiswa di Cina kayak gimana. Dan thank you buat yang udah nonton dan I'll see you in the next video. Dadah.